Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku menjadi pengikut setan untuk mendapatkan semua yang diinginkannya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Lukman. Silakan, Mas. Kaki. Selamat malam. Malam. Selamat malam, Mas Lukman. Selamat malam. Apa yang mau Mas Lukman ceritakan? Yang saya ceritakan dulu saya mempunyai pengalaman dari hasil perjalanan hidup saya, yaitu bertapa di dalam gua, berendam diri di muara-muara sungai. Karena dulu tujuan saya adalah di saat melakukan ritual-ritual tersebut, banyak hal-hal yang membuat diri saya itu merasa aneh dan sering timbul kekuatan-kekuatan yang muncul dalam diri saya pribadi. Jadi sebenarnya tujuan pertama kali melakukan ritual-ritual itu untuk mendapatkan kekuatan, kesaktian, seperti itu? Betul, betul sekali. Terus setelah melakukan segala macam ritual, emang dapat apa yang diinginkan? Betul. Betul, apa yang saya harapkan dari yang saya ritual tersebut, banyak hal yang saya dapat. Seperti apa? Di antaranya adalah ilmu kebal. Dari senjata tajam, Senjata tajam, api, senjata senjata tumpul, api, semua nggak berasa? semuanya tidak berasa. Oke, ilmu kebal itu untuk jaga diri atau untuk apa sebenarnya? Yang pertama adalah untuk jaga diri secara fisik. Lalu? Ya, yang kedua secara batinia, menjaga diri kita dari serangan-serangan gaib seperti santet, sihir, tenung, guna-guna, gendam, hipnotis, dan lain-lain sebagainya. Dan sudah terbukti ada yang Dan melakukan itu tapi nggak kena? sudah terbukti Nggak kena. dan Oke. tidak kena. Tujuan Mas Lukman datang ke sini untuk apa sebenarnya? Ya, yang pertama, yang tadi saya ceritakan, yang pertama itu ya seperti itu. Yang kedua, di dalam perjalanan saya itu pernah saya melakukan, dari hasil pertapan-pertapan tersebut, saya melakukan suatu pengobatan. Ya, pengobatan tersebut yang niatnya awalnya baik, tapi berujung maut. Gimana tuh? Mas? Pada saat saya mengobati si pasien dengan cara-cara ritual yang sangat-sangat disayangkan, pasien tersebut akhirnya tidak bisa tertolong dari ulah acara ritual-ritual yang saya lakukan. Jadi dengan kata lain, Mas Lukman ini menjalankan profesi sebagai seorang dukun. Betul, betul. Oke. Baik, sudah lama itu. Ya, cukup lama, cukup lama. Lalu untuk apa Mas Lukman datang ke sini? Ya, saya menceritakan bahwa perjalanan hidup saya ini jangan ditiru. Setidaknya perjalanan ritual saya yang saya jalankan, yang saya alami sampai saat ini, jangan sampai ditiru di kalangan-kalangan orang yang haus dengan keilmuan yang sifatnya gaib tersebut. Karena yang saya rasakan dan selama saya berjalankan ya bisikan-bisikan ataupun rongrongan-rongrongan bahasa-bahasa yang di luar nalar manusia itu selalu mengganggu dalam pikiran saya pribadi. Jadi malah nggak tenang juga hidupnya? Oh Ya. gitu ya? Soalnya Iya. aku ada uak aku, kakaknya bokap, itu yang udah pernah sama kayak yang AA lakuin gitu kan. Jadi udah di goa segala macem. Terus dia sih nggak kebal, cuman dia tuh kayak Punya kesaktian lah, punya kemampuan. dia terlalu menghayal tinggi gitu, misalnya bakal dapat uang apa gitu Bener loh. nggak tapi dapat? Ternyata, tapi kenyataannya malah enggak gitu. Dan Dan aku dia- aneh gitu, kok terlalu percaya sama gituan sih. Terus sekarang jadi baik-baik Sampai aja? sekarang udah lama, dari aku masih SD sampai aku gede. Sekarang nih masih tetap percaya yang kayak gitu, masih. Kakaknya bokap. Kalau bapaknya masih sampai sekarang? Sampai Itu udah lama nggak? sekarang sudah lama sekali, tapi Kan? sekarang sudah mulai berhenti dalam artian Bagus sih. ya
secara batinnya ya hati kecil itu tetap berteriak ingin melepaskan hal semacam ini, tapi susahnya luar biasa. Iya kan, pantesan soalnya kakek bokap juga susah. Nggak bisa Terus lepas emang ya? khayalannya terlalu tinggi ya, kayak misalnya pengen ngedapetin uang ini, ngedapetin uang itu. Ada keinginan ini itu yang aneh-aneh gitu. Nah, terus saya mau tanya, itu kan ada keinginan untuk melepas semuanya. Tadi Mas Lukman bilang hidupnya tidak tenang. Betul. Gangguannya seperti apa sih yang bikin gak tenang? Gangguan itu bayangan-bayangan, terutama di saat kadang di saat kita duduk termenung sendiri, tidak ada teman yang menemani itu, yang namanya suara yang menakutkan ataupun bahasa-bahasa yang selalu merongrong hati saya pribadi untuk melakukan sesuatu hal yang kadang melakukan sesuatu hal tersebut ini udah di luar batas kemanusiaan. Salah satu contoh adalah coba kamu santet orang itu, coba kamu lukai orang gitu. Pernah diikuti nggak bisikan itu? Hal semacam itu sering sekali diikuti. Jadi dengan kata lain Mas juga pernah mengirim santet ke orang? Ya, Tanpa sebab apapun. Pernah. Ya, kadang tanpa sebab apapun. Ya, kadang namanya sifatnya manusia di saat tergores, terpaksa hatinya ataupun terluka hatinya sedikit itu mudah emosional yang tinggi. Jadi emosional karena merasa punya ilmu, punya kemampuan, akhirnya langsung menyerang secara gaib. Susah Baik. tapi hilangnya ya. Susah. Mas Lukman, mudah-mudahan malam hari ini belum terlambat untuk menghilangkan semuanya. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Lukman terlahir dengan tanggal lahir 5 Oktober 1986 dan nomor rumah 17. Sosok yang misterius dan menyukai kesendirian. Saya melihat banyak sekali hal aneh yang disembunyikan olehnya. Saya merasakan ada aura yang sangat buruk dan jahat di dalam tubuhnya. Saya melihat adanya sahabat yang selalu melindunginya. Sahabat inilah yang selalu mengontrol Lukman untuk melakukan hal yang tidak wajar. Ia adalah sosok gaib yang terus bersama Lukman. Saya melihat sosok Lukman bersama arwah-arwah gentayangan. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Saya konfirmasi namanya dulu ya. Betul Lukman, Pak Lukman dengan tanggal lahir 5/10/1986 dan nomor rumah 17. Betul sekali. Tunggu deh. Ini saya punya vision aneh. Kenapa ya? Kamu 86, tapi mukanya kayak umur 40. It doesn't make sense to me. Iya, Baru aku 86 ngomong. itu berarti 32, 30 33. 34, 33. Kamu sering bilang katanya kalau orang udah punya banyak ilmu seperti ini bisa kelihatan lebih tua dari umurnya ya, Roy? Emang ngaruh ya kalau yang terlalu. Biasanya kalau sering biasa. ritual tuh seperti itu ya, Roy? Iya, aku pernah ngomong gini, kok orang pakai ilmu-ilmu yang susuk lah, apalah, pas akhir-akhirnya itu akan pudar dan akan terlihat lebih parah kayak nenek sihir. Ini Mas Lukman, bayangan-bayangan hitam itu datangnya setiap malam atau pada saat-saat tertentu, Mas? Di saat malam kadang hadir, kadang di saat suasana tertentu juga hadir. Jadi tidak bisa ditentukan. Gitu. Saya melihat masnya ini Lukman sungguh-sungguh sangat menyukai supranatural dan dunia spiritual. Dia belajar kemana-mana, ada seminar apa ikut. Supernatural? Iya, bentar ya. Ikut. Begitu ya, Mas? Betul, Bener. betul sekali. Memang punya ketertarikan bidang Ya. supernatural. Bener kan? Betul sekali. Betul sekali kan? Saya ngerasa kamu benar-benar menggunakan waktu kamu banyak untuk berkunjung ke seminar-seminar atau padepokan.
ada atau paguyuban apa semua. Betul? Benar, betul sekali, betul sekali. Betul sekali. Nah, dia itu cinta banget sama namanya kegaiban, gaib gitu. Jadi penasaran dan hobi. Ada orang yang hobi, ada orang yang hobi dengan gaib, dengan dunia spiritual tuh menantang adrenalin. Senang adrenalinnya ya. Adrenalinnya, senang koleksi lah apa gitu Iya, kan. iya. Iya, dan Mas Jadi Lukman salah kayak satunya. misalnya tuh cincin, Iya benar. ya kan? Itu dia suka dia pakai ini. Kamu suka kan pakai Suka ini? sekali, suka Kayak sekali. terus ini gelang gitu, gelang ronce. Kamu ngeliat ada isinya emang ya? Ada yang hijau. Isinya seorang perempuan yang sedih dan saya ngerasa ini arwah ini masuk entah dari mana, tapi yang hijau mengganggu saya sih, gangguin traffic di otak aku kayak nah gitu sih. Ini yang ngejagain dia atau sengaja ngeganggu pikiran Enggak kamu? sih, ini yang ngejagain dia tapi tidak dia menjaga Lukman tetapi tidak menjaga orang lain. Penyerangan. Ada ritual-ritual khusus gak? Saya pengen lihat. Ada sekali, banyak sekali ritual-ritual khusus. Yang pertama itu adalah pembakaran dupa ataupun penyediaan ombo rampe. Ombo rampe itu yaitu penyediaan sesaji jajanan pasar untuk dipersembahkan ya, kepada makhluk selain manusia. Karena dari kita penyembahan kepada makhluk selain manusia, itu kekuatan itu menjadi kekuatan yang handal dalam diri saya pribadi. Jadi intinya adalah pengabdi setan. Iya. Tapi kan biasanya kayak gitu suka ada tumbal. Jadi dia ritual demi Ya, untuk Mendapatkan keilmuan, mendapatkan Oh, ilmu, iya, iya. mempersembahkan Iya. sesembahan. Jajanan-jajanan sesajen. sesajennya atau sesembahannya itu bisa berupa anak bayi atau orang. Tidak, kita banyak sekali menggunakan itu, yaitu Kenapa Mas Lukman? ini udah terlalu mengusik sekali ini. Apa? Ganggu ya? Ganggu. Ada Ganggu terasa apa? Ini ganggu sekali di badan saya, udah gak enak sekali ini. Ada sesuatu yang coba untuk masuk? Oh ya, sesuatu hal yang ingin mengeluarkan diri saya ini. Berarti mau dimasuk. Apa Mas? Seperti kekuatan-kekuatan kanuragan. Kanuragan. Mas mau apa? Mas mau butuh apa supaya lebih tenang? Ini mas. Tenang, jangan panik dulu. Dia nggak kepancing keluar ya? Ray? Iya, kita harus pancing, udah gitu bikin itu langsung habisin. Ini Mas Lukman masih bisa dengar nggak? Masih dengar. Cuman memang ada sesuatu di badan yang terasa. Dia bisa menahan loh. Dan Iya, dia bisa mengontrol. Bisa dikendaliin sama dia. Betul. Ini bangsa ini nggak bisa dibiarkan. Ini tujuannya ini apa? Mas Roy ini menantang diri saya ini. Enggak ada, justru orang membantu loh. Dia orang baik dan membantu Mas Lukman. Kalau mau hidup tenang, Kalau hal semacam ini harus dituangkan. itu ke gimana benda. disalurkan? Disalurkan ke benda. Entah Gimana? menggunakan bor ataupun Bor? bor listrik saya butuh. Kita Ataupun punya nggak? golok sekalian. Ada golok bor listrik? Mau diapain? Mau diapain? Yang buat atraksi. Buat ini kalau- dikeluarin betul, semuanya. Betul. Jadi dia mau nunjukin kemampuannya dia, ilmunya dia. Kebang. Udah keluar Oh, gitu ya? kepancing soalnya emang harus dia melakukan Dia harus sesuatu. keluarin ya. Dan itu juga bisa disalurkan kepada yang lain.
Apa? nantinya. Ya bagi penonton-penonton yang ada di sini Jangan silakan mencoba. bisa dikendalin kan? Bisa dikendalikan, bisa dikendalikan. Jangan ya, jangan sampai ada yang terluka penonton kita. Nanti patah orang. Beneran. Gila, ini pakai golok daging nih. Golok daging lagi. Geser dikit, Sini, Elsa, sini, Kiki. sini.